Ada beberapa hal yang perlu diluruskan dari pernyataan seorang tokoh agama asal Jawa Tengah yang bernama Kiai Ahmad Nurianto dalam sebuah ceramahnya di hadapan para jemaahnya. Karena ketidaktahuannya tentang Aceh atau karena kebodohan beliau tentang Aceh, sejarah Aceh, dan segala hal yang berkaitan dengan Aceh, maka dengan ini saya sebagai seorang rakyat Aceh ingin meluruskan. 1. Aceh bukanlah nama sebuah kota. Aceh adalah sebuah wilayah yang mulanya adalah sebuah negara berdaulat yang kemudian digabung, dilebur ke dalam negara Republik Indonesia. Aceh sejak tahun 1949 hingga kini statusnya menjadi sebuah provinsi dari negara Republik Indonesia. Adapun di Aceh terdapat beberapa kota, di antaranya Banda Aceh, Sabang, Lok Sumawe, Langsa, Subulus Salam, dan beberapa kota lain yang merupakan ibu kota kabupaten semisal Biraun, Sigli, Kuala Simpang, dan lain sebagainya. 2. Musibah banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh dan Sumatera terjadi pada akhir November 2025. Sedangkan keinginan merdeka dari bangsa Aceh mulai disuarakan kembali pada awal Desember 2025 sebagai bentuk protes rakyat Aceh atas lambannya penanganan tanggap darurat pada peristiwa banjir tanah longsor oleh pemerintah pusat terhadap Aceh. Sehingga secara kronologis urutan waktu tidaklah tepat jika beliau mengatakan Aceh ditimpakan musibah banjir oleh Allah karena Aceh minta merdeka. Duluan musibah banjir dan longsor Pak Kiai. Aceh kota Serambi, Mekah, Serambi mah orang hebat. Tapi Allah maringi lanat. Hancur itu. Kenapa? Pengen merdeka baik. Pernyataan Kiai Haji Ahmad Eko Nurianto, seorang tokoh agama asal Jawa Tengah yang mengaitkan bencana alam di Aceh dengan isu permintaan kemerdekaan menuai beragam reaksi dari warganet. Ucapan tersebut viral di media sosial setelah beredar potongan video dan kutipan pernyataan yang menyebut Aceh sebagai Serambi Mekah namun dinilai masih mengangkat isu separatisme sehingga disebut-sebut sebagai alasan datangnya murka atau laknat Tuhan. Pernyataan itu sontak memicu kontroversi dan perdebatan luas di ruang publik digital. Sejumlah pengguna media sosial mengecam keras narasi tersebut karena dianggap menyudutkan masyarakat Aceh dan tidak memiliki dasar ilmiah maupun teologis yang jelas. Duluan musibah banjir dan longsor Pak Kiai. 3. Menurut hemat kami berdasarkan tafsiran para ulama mufassirin, ketika mereka berbicara tentang perihal musibah yang menimpa suatu kaum atau negeri, tidaklah selalu merupakan suatu laknat dari Allah, melainkan dan boleh jadi itu merupakan ujian atau peringatan. Kecuali barulah dapat dikatakan laknat, azab, jika Allah sendiri yang menyebutkannya dalam Al-Quran. Misalnya seperti azab yang Allah timpakan untuk kaum Ad, kaum Samud, atau azab Allah atas kaum Gomorrah, negeri Sodom. 4. Pak Kiai tidaklah patut mengatakan bahwa musibah banjir dan longsor yang menimpa warga Aceh, Sumut dan Sumbar merupakan laknat dari Allah. Kecuali jika Pak Kiai benar-benar telah menerima wahyu dari Allah. Dan Anda telah dilantik sebagai Rasul yang ke-26. Sehingga Pak Kiai mengetahui perkara-perkara gaib yang diberitahukan oleh Malaikat Jibril. Namun secara umum, respon publik didominasi kritik dan seruan agar tokoh agama lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, terutama terkait isu sensitif seperti bencana, keimanan, dan identitas suatu daerah. Hingga kini, pernyataan tersebut masih terus menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kata Gusti Allah, Sami, Aceh kota Serambi Mekah. Ayo. Aceh kota Serambi, Mekah, Serambi mah orang hebat. Tapi Allah maringi lanat. Hancur itu. Kenapa? Pengen merdeka baik. 5. Yel-yel merdeka beserta pengibaran bendera bintang bulan yang bermakna minta merdeka dari rakyat Aceh yang disuarakan kembali di awal Desember 2025 yang lalu oleh sebagian besar rakyat Aceh merupakan ungkapan kekecewaan warga Aceh terhadap perlakuan pemerintah Indonesia yang tidak ditetapkan banjir Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional yang akhirnya pemerintah pusat di Jakarta dinilai kurang peduli terhadap derita rakyat Aceh di saat sedang ditimpa musibah sebesar ini. Sementara giliran untuk mengambil hasil alam Aceh, pemerintah pusat biasanya sangat pagi-pagi, hari ini segera dan tidak menunggu hari esok. 6. Pak Kiai perlu meminta maaf segera kepada rakyat Aceh karena perkataan Anda telah menyakiti hati keseluruhan rakyat Aceh.
yang mungkin juga sangat disesali oleh seluruh rakyat di Jawa Tengah. 7. Klarifikasi dan permintaan maaf Anda kepada rakyat Aceh tidaklah mengurangi martabat Anda sebagai seorang kiai. Namun itu semakin menunjukkan kerendahan hati Anda sebagai pengikut Nabi dan Rasul yang ke-25, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 15 Januari 2026. Salam hormat. Iskandar Miani Moda, seorang rakyat Aceh.